الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تاما جامعا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran yang sesat yang menyebabkan kita menjauhi dari ajaran Allah dan mengikuti ajaran-ajaran yang membuat kita terjerumus dalam akidah-akidah yang batil yang diciptakan oleh manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu. Allah bilang di surat Al-Isra, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta." Surat Al-Isra. Jangan mengikuti orang yang hatinya sudah disesatkan nama Allah dan mengikuti hawa nafsu, dan amrnya dia, keadaan dia furuta, jadinya mereka dari keadaan dhal. Jangan mengikuti wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu dirinya, wa kana amruhu furuta. Hari ini saya akan tayangkan sesuatu situs. Ini situs ini, saya sudah tahu tentang situs ini udah mungkin 15 tahun. Dan ini situs ini menambah terus, berkembang terus, update terus. Ini situs mengandung akaid dan usul agama Syiah dan fatwa-fatwa agama Syiah dan ulama-ulama yang mengaku ulama Syiah dari tahun 200-an pertama timbulnya ini. Syiah ini tahun 200-an pertama timbul kan, ya itu setelah Ali bin Abi Thalib, Khawarij, terusnya Syiah. Terus pertama buku yang diciptakan itu tahun 200-an tuh, 300-an tuh, Al-Kulaini itu sampai sekarang. Ulama-ulama Syiah itu seperti Abul Qasim Al-Khu'i, Ja'far As-Subhani, yang sekarang ini yang muasirin, yang kontemporer ini, ulama-ulama, dan Kamal Al-Haidari, Husain Al-Muayyid, Ahmad Al-Katib, Al-Burqu'i, ulama-ulama Bani Sadr, Muqtada Sadr, itu semua itu mereka tidak menguasai yang ada di dalam situs ini. Al-Khu'i tidak tahu isinya buku-buku yang ada di situs Faisal Nur ini. Nah, ini hari saya akan tayangkan sedikit tentang video-video pengakuan Syiah ini. Zaman sekarang ini kan internet, video seperti sekarang ini, YouTube dan Google dan sebagainya. Tahun 79 pertama Syiah masuk ke Indonesia itu tahun 79. Thaurat Iran, berontakan Khomeini di Iran, dan mereka bertekad untuk mengekspor ini berontakan ini, revolution ini masuk ke Indonesia tahun 79 mulanya, dan sampai sekarang ini Syiah ini menarik orang-orang dari Indonesia ribuan, dibawa ke sana, dibiayai di sana untuk diajarin, didoktrin dengan ajaran-ajaran Syiah yang batil ini. Mereka kembali sini menjadi seperti Ma'awil, seperti pamungkas untuk membantai-bantai
menjerumuskan Ahlus Sunnah yang cinta Ahlul Bait. Mereka tujuannya cuma Ahlus Sunnah yang mencintai Ahlul Bait. Kalau Nasrani kufar dan mereka nggak peduli dengan agama ini, agama yang mengajak mut'ah, agama yang Rasulullah dikhianati oleh istrinya sendiri, istrinya berzina, astagfirullahaladzim, Aisyah dan Hafsah menurut mereka. Terus sahabatnya berkhianat sama Rasulullah semuanya. Apa sisanya bagi Rasulullah? Quran palsu. Nah sekarang ini Syiah ingin propagate, berdakwah tentang agamanya dia. Kita percaya sama Allah, tapi Quran yang ada palsu. Kita harus mut'ah. Anda harus membiarkan anak bikir Anda mut'ah 1 jam 2 jam di hotel. Terus Anda harus bayar 20% khumus. Dan Rasulullah, Quran palsu yang diturunkan oleh Rasulullah, apa sisanya? Agama apa yang dipegang sama Syiah? Coba kita lihat ini sekarang Faisal Nur, kita lihat. Karena ini agama bejat, agama buatan manusia, agama Majus. Setiap orang Syiah dari Iran datang, murid-murid dari hauzah-hauzah datang ke Saudi Arab melakukan umrah atau hajj ya, pasti mereka mencium dan mendengarkan agama hak, maka mereka jadi bingung, terusnya berpaling kembali mengikuti menganut agama yang benar, agama Rasulullah, Quran yang sahih, Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah agama yang dari Qurannya sendiri orang Nasrani membaca Quran, dia masuk Islam gara-gara membaca Quran, karena ada i'jaz di Quran itu, kalam Allah itu. Umat ulama Islam semuanya kecuali Syiah yang mengatakan bahwa Quran itu satu huruf tidak benar, itu kufur keluar dari millah. Kalau bagi Syiah adalah orang yang melakukan ijtihad, setelah itu dia salah, makanya dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Yang dipermasalahkan adalah kalam Allah. Mereka berijtihad untuk membuktikan bahwa Quran itu palsu, atau berkurang ayatnya, atau bertambah, atau tempat ayat-ayatnya tidak sesuai, macam-macam dituduh itu Quran kalam Allah. Sekarang pegangannya kita sebagai Muslim apa? Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Quran, apa agama yang sisa yang kita pegang? Gak ada agama. Quran itu yang mengantar kita kepada tauhidillah. Kita tahu Allah itu la ilaha illahu, 1 dari Quran. Kita tahu Nabi Muhammad dari Quran. Kita tahu som, salat, zakat, hajj, itu semua dari Quran. Kita tahu fiqh dari Quran. Kalau tidak ada Quran, habislah agama. Syiah mengatakan Quran palsu, sahabah munafikin dan kufar, Rasulullah istri-istrinya berzina dan berkhianat. Apa sisanya? Al-Itrah, keturunannya Rasulullah, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, dari mulai Hasan sampai Al-Mahdi Muntadhar. Ini dari mulai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabi. Dia ada jejaknya di dalam Islam ini. Dia asyra mubasyirin bil jannah. Tapi yang lain Hasan masih oke. Masih masih bisa dipegang ilmunya. Husain. Tapi setelah itu Ja'far as-Sadiq, setelah itu apa yang dipegang? Gak ada satupun yang meninggalkan athar, yang meninggalkan sesuatu jejak. Buku kayak apa kayak kagak ada, tidak ada sama sekali. Kita buka mau kayak Faisal Nur dan kita lihat apa kata si Faisal Nur ini. Oke. Kita lihat ya, ini website Faisal Nur ini.
Judulnya di sini Haqa'iq al-Ghaibah. Al-Haqa'iq al-Ghaibah itu artinya fakta-fakta yang tersembunyi, terselubung. Mauqi' Faisal Nur. Jadi al-Mauqi', Mata'in Syiah, semua ada di sini ya, dari buku-buku sampai ritual ini buku-buku Syiah ini. Ini sebagian dari buku-buku. Dia kategorikan ini di sini. Silsilatul Haqa'iq al-Ghaibah. Rantaian daripada fakta-fakta yang itu. Tapi kita ini hari kita lihat ini di bawah video-video ini Ara' Mauqi' Faisal Nur, Syakwa Ulama Asy-Syiah min Dhahirat at-Tasannun. Apa itu artinya? Keluhan dari ulama-ulama yang mengaku ulama padahal mereka fuqara di ilmu, tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa. Orang kalau punya ilmu kembali ke agama yang benar. Karena agama mereka tidak ada bukti sama sekali, tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada sunnah. Kamal al-Haidari, Hasan Hussein al-Muayyid, Muhammad al-Katib, al-Burqi, itu semuanya pada mempelajari agama Syiah, mereka kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Coba kita lihat ini keluhan ulama Syiah tentang murid-muridnya dan warga-warganya berubah masuk ke agama Islam. Coba lihat. Ini dia. هذه من أعقد الإشكالات الواردة. ولهذا الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب يقول هذا الإشكال، هو يشير إلى هذا الإشكال، يقول أدى ببعض أعلام الإمامية أن يتركوا التشيع ويتسننوا. Dia bilang pertanyaan-pertanyaan dan iskal-iskal dan problem-problem yang timbul tentang agama Syiah ini, dari usul agamanya, dari sejarah-sejarah yang dipalsui, itu semuanya itu membuat mereka kejebak. Akhirnya ulama-ulama besar meninggalkan tasyayyu', meninggalkan agama yang Dajjal ini. Sebetulnya yang megang peranan ini adalah yang konde-konde ini, yang pakai konde hitam ini sama konde putih itu. Kalau awam Syiah, mereka bodoh, tidak tahu apa-apa sama sekali. Mereka tahunya Imam 12, Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait itu cuma tameng. Dia mengatakan ini, Syekh Kamal Haidari ini, bahwa ulama-ulama Syiah meninggalkan tasyayyu', yaitu Syiah, agama Syiah. موجود. روح اقرأ اليوم اقرأ المقدمة. بیاید که اگه مردم دست دست از دین برگردن کسی ناراحت. Ini si Ajami Irani, bandar santan ngomongnya ini kayak gini. Bahasa Arab dia tidak bisa, membaca Quran dia tidak bisa, terusnya mau melakukan fatwa-fatwa tentang agama Islam. Ini di Indonesia ini ya, kita ini yang bisa bahasa Arab banyaknya luar biasa. Semua pada perhatikan menghafalkan Quran, mempelajari bahasa Arab. Kalau di Iran, Quran itu dianggap tidak ada nilainya. Bahkan Quran tidak dibuat sebagai dalil dan hujjah untuk membuktikan wujud Allah dan Rasulnya. Nanti saya akan bawa itu program itu di program apa itu namanya, video lain tentang Syiah itu menggunakan akal, otak untuk mengetahui tentang bahwa Allah itu Allah kalau saya nyimpang sedikit dari ini program. Syiah mengandalkan agama akal. Jadinya untuk membuktikan bahwa Rasulullah dan som, salat, zakat, hajj dan bagaimana Allah satu, ya, wahdaniyat Allah, itu membuktikannya dari menggunakan otak. Jadinya setiap Syi'i bodoh, tidak tahu salat, tidak bisa baca Quran, itu harus mengandalkan otaknya dia untuk menyampai kepada usuluddin. Bayangkan, Quran nanti sebagai pendukung, itu ada silsilah, ada suatu episode yang tentang itu nanti saya akan bawa. Insyaallah Anda akan mendengarkannya. Demi Allah Anda akan muta'ajjib, akan heran ini agama dari mana bawanya ini. Coba kita lihat ini. Sekarang ya, kita ikut ini dulu. Ini si Syi'i ini dari Iran ini. Dia bilang, "Hal ta'lamuna anna 12,000 Syi'i tahawwal ila madhhab ahli sunnah fi sana wahidah." Bayangin. Ini si Syi'i ini bilang sama pengikut-pengikutnya ini,
12.000 Syi'i meninggalkan tasyayyu' dari ulama dan dari murid-murid dari hauzahnya dia, 12.000 dalam 1 tahun dia bilang. Meninggalkan masuk ke agama Wahabi yang disebut mereka Wahabi. 12,000 تا شیعه سنی شدن. خبر داری؟ Ajami. 12,000 تا 12.000 di Muhafadzah Sistan. Dari Sistan saja, di mana itu Ali Sistani yang jadi marja di Irak itu, dari Sistan wilayah di Irak 12.000 yang meninggalkan tasyayyu'. Kalau di Ahwaz, di apa itu di Al-Ahwaz tempatnya Arab itu, hampir 8 juta orang masuk Islam, meninggalkan agama Syiah. Dan Anda tahu bahwa di Iran itu ada 35 juta sampai 40 juta sunnah. Tahu apa enggak? Yang berkuasa ini minoritas sekarang. Kurdistan Islam, Khuzestan Khurasan kebanyakan Muslim. Ahwaz Muslim, ahli sunnah. Terus di South East, namanya dekat Pakistan tuh namanya daerah itu namanya Baluchistan, itu Iran. Apa itu Muslim? الدين ونبذ ركنا من أركان الدين واستهان بشيء من حوامد وقوائم الدين وأعمدة الدين. فلا يجب على العلماء أن يوقفونه عند حده بعلمهم مثل ما فعل الخسيس المؤيد. Dia sebut tuh seperti مثل ما فعل الخسيس المؤيد. Dia maki-maki suatu orang namanya Hussein al-Muayyid. Dia sudah sampai derajat ayatullah. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, semuanya mencari jalan Allah. Dia setelah dia mengetahui bahwa Syiah ini batil, dia meninggalkan tasyayyu', dimaki-maki sama ini orang. Ini salah satu Hussein al-Muayyid itu yang sekarang dampaknya berat itu bagi Syiah Irak itu. Yang mengikuti dia sama Ahmad al-Khatib itu sangat banyak. Dan dia akan sebut juga ini Kamal al-Haidari di perjalanan. قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء أو في واحد من المعممين صار وهابي صار Dia bilang sebelum berapa tahun kita berbincang antara kita bahwa ada ulama dari Syiah itu menjadi meninggalkan tasyayyu' menjadi sunni. مثلا من الشيعي إلى السني في واحد ما كان فيها لو 1% ما كان فيه. Katanya 1% kagak ada dulu yang orang Syiah berpaling menjadi Sunni. Kenapa? Karena internet sudah membongkar mereka. Ini agama taqiyah, agama kadzib, agama bohong, agama ciptaan Kulaini dan Ali Ibrahim Al-Qummi dan Mufid. Jadi ini agama ini setelah kebongkar, Ahlus Sunnah, Ahlus Salaf yang memerangi Syiah ini sebenarnya Ahlus Salaf. Mana ada yang lain-lain, Al-Maturidi, Al-Ash'ari, Sufi itu melawan ini. Yang melawan cuma Ahlus Salaf, Ahlus Sunnah, Al-Hanabilah. Pengikut Al-Hanabilah dan Ahnaf dan Al-Maliki. Itulah yang melawan ini Syiah ini. Dan sekarang terbongkar, makanya mereka sudah tidak ada yang bisa diumpetin lagi. Benar, dia bilang 1% tidak ada. Sekarang beribu-ribu yang masuk sunnah. Sekarang keluar karakter-karakter yang top-top pada meninggalkan Syiah. Ente mestinya meninggalkan ini agama yang dajjal ya Ahmar. Ini orang ini cuma hanya di Husainiyah, dia ini cerita-cerita seperti ini, menceritakan khurafah-khurafah, mengelabuin awam Syiah. طلع أحمد الكاتب اللي ينكر الإمام الحجة. أحمد الكاتب mengingkari imamah. وطلع فضل الله اللي Fadl Allah dari Lebanon. Fadl Allah itu dari Lebanon, Dia mengingkari semuanya itu. Udah
pokoknya sesuatu yang tidak ada dalil dari naqil, manqul, apa itu naql, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dibuktiin, itu tidak patut untuk diikuti. والآن يطلع لك حسين المؤيد الخبيث اللي راح وصار Husain وهابي. al-Muayyid dikatakan dia khabith. والآن في الطريق كمال الحيدري. Di jalanan Kamal Haidari. Ulama besar ini, orang-orang yang اللي pintar-pintar ini, نسب أصل الإمامة، أصل yang الدين، أصل mengetahui الدين yang dapat hidayah dari Allah. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من. Namanya Ridwan ad-Darwish tadi itu orang yang muta'assif, yang fanatik. جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا. Makanya itu tadi khatib itu memaki-maki itu Kamal al-Haidari dan apa namanya Husain al-Muayyid, kilab, anjing-anjing, nawasib. Nawasib itu pembenci Ahlul Bait. Padahal mereka yang membenci Ahlul Bait. Mereka yang mengerusak nama Ahlul Bait, menciptakan riwayah-riwayah yang dahsyat, diklaim, ditempelkan di Ahlul Bait. Sadiq, Ja'far Sadiq dan Al-Baqir. Mereka itu yang pembenci Ahlul Bait. Dan Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab itu zamannya dia muncul itu, ya, dia dengan Muhammad bin Saud. Saya tidak muji-muji itu Al-Saud. Al-Saud itu bukan keluarga yang baik, itu mereka musuh Islam juga. Tapi zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka sampai ke Irak untuk membongkar tempat-tempat syirik mereka, penyembah pohon, penyembah kuburan, penyembah manusia. Itu semua dibasmi sama mereka sampai ke Irak. Kedaulatan Saudi yang pertama. Akhirnya datang Atrak melalui dia punya wakil di Mesir namanya Muhammad Ali Basha. Dia kirim anaknya Ibrahim berperang atau melawan Abdul Aziz bin Saud itu. Terus dihabisin itu kedaulatan Saudi yang pertama itu. Itu sebetulnya mereka sudah sampai ke Irak. Makanya ini Syiah ini menjulukan itu Wahabiyah. Ini Hanabilah ini, mengikuti mazhab Hambali di fiqih. Tapi usuluddin itu sama semua umat Islam. Semua mazhab itu usuluddin sama. Kalau usuluddin udah berubah itu bukan Islam lagi. Dikatakan Wahabiyah. Jadinya Wahabiyah ditempelkan ke mereka sebagainya itu celaan atau sesuatu yang mengurangi dari apa itu namanya? Dzam itu namanya mengurangi daripada kelompok ini, Wahabi. Wahabi itu seandainya sebagai apa itu? Celaan gitu atau negatif julukan yang negatif, yaitu Wahabi. Syiah yang menciptakan ini Wahabi ini, kata-kata Wahabi ini pada ahli salaf al-Hanabilah. وقد اعترف الخطيب أن الكثير من الشيعة الأحرار المحترمين رجعوا من الحج بفكر تنويري يرفض التقليد ويخلص الدعاء لله. Nah, ini si Al-Khatib tadi itu, si namanya Radud. Kalau orang yang pidato-pidato di Husainiyah itu namanya tuh Radud. Mereka bukan ahli ilmu, enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa, cuma hanya cerita-cerita, khurafat-khurafat aja. Dan dia itu mengatakan bahwa banyak dari Syiah al-Ahrar yang free Syiah muhtaramin yang terhormat kembali, tadinya terhormat di dalam kelompok mereka, kembali dari hajj dengan afkar tanwiri, jadinya pemikiran-pemikiran yang terbuka dan menolak taklid wa yukhlis ad-du'a lillah. Menolak taklid. Di Syiah itu setiap Syi'i
setiap Syi'i awam dia mempunyai marja. Yang pakai konde hitam atau konde putih itu marja. Jadinya ini marja ini nanti akan memberi dia ar-risalah al-amaliyah. Ar-risalah al-amaliyah itu bagaimana dia sholat, som, pokoknya seperti Katolik. Katolik orang kan nggak boleh baca, kita tidak, orang Katolik itu tidak boleh membaca Injil. Mereka cuma hanya dapat surat kertas, satu lembar kertas untuk mereka ulang-ulang kalau datang ke church. Nah ini Syiah mengikuti hal yang sama. Banyak hal yang agama Syiah ini dari Hindu, dari Yahudi, dari Katolik, dari Imam 12 itu dari mana coba? Hawarin, pengikut Yesus 12. Fatimah Zahra seperti Maryam binti Imran. Jadinya hal-hal seperti itu dan ritual-ritual mereka itu mengikuti Hindu. Banyak nanti saya akan bawa satu persatu insyaallah. Tapi ya ini perlu banyak program yang akan meliputi ini semuanya lah. Jadi ini orang-orang pada kembali dari haji. Makanya orang Syiah kalau datang ke haji itu atau ke umrah itu, mereka jadi berubah pikirannya. Jadi sadar bahwa ini orang umat Islam ini akhlaknya kok baik. Ibadahnya kok ikhlas lillah, tidak ada taklid dengan risalah amaliyah. Terusnya ikhlas doa kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Ali, kepada Hussein, kepada Hasan, kepada Immah. Makanya mereka rugi, ulama-ulama dan murid-murid Hauzah masuk ke Islam dan meninggalkan tasyayyu'. لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء. حبيبي أرجوك أقبل أقدامك بكل صدق ووفاء. أقول هاي الكلمة من قلبي وحق أمير المؤمنين. أقبل أقدامك، لا تعر أذنيك إلى كلاب النواصب ومن يذهبون إلى الحج بدل أن يؤثروا وينشروا مذهب أهل البيت يرجعون بشبهات الوهابية. Dia bilang, saya cium kaki Anda bihaq Ali. Bersumpah hak Ali. Bukan bersumpah pada Allah, tapi bersumpah pada hak Ali. La haula quwata illa billah. Jangan memberi kuping Anda kepada kalau pergi ke umrah dan haji, jangan mendengarkan ini ahlus sunnah ini. Al-Wahabiyah ini jangan didengarkan, karena Anda akan kembali, Anda akan membawa pikiran-pikiran yang mengacau akidah Anda. Ini omongannya si Radud ini, si jahil ini. Ini pakai ammat asyirk wal kufr. والله يا إخوان بعضهم يرجع بشبهات الوهاب يقول لك لا تقل يا علي قل يا الله. Mereka kembali dari Mekah setelah umrah dan haji, dia bilang, jangan bilang ya Ali, katakan ya Allah. Bagi dia ini sesuatu yang negatif, yang tidak baik. Orang yang mengatakan ya Ali itulah yang benar. Tapi ya Allah itu tidak benar. Seperti Allah bilang ya, Allah sudah menurunkan ayat di mana ini orang bisa dijatuhkan pada itu ayat. Ya, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Wa idza dzakarta rabbaka, jika Anda menyebut Allah rabbaka fil qur'an wahdahu, Anda menyebut Allah wahdahu, wahid al-ahad di Quran, mereka lari. Tapi kalau mereka ya Allah ya Ali, mereka datang dan mengikuti itu, mengrespect itu. Tapi Allah sendirian wahdahu wallau ala adbarihim nufura. La'natullah alaik ya Radud al-kalb. حرام تقول يا علي. Ya Ali. لك هو محمد يوم. Coba kita tanya, saya mau tanya sama umat Islam semua yang mendengarkan saya ini hari ini ya.
Sekarang ini saya mau tanya, apakah itu agama Islam kalau kita bilang ya Ali, ya Husain, aghithni, ya Husain, ishfini, sembuhkan saya ya Ali, sembuhkan saya ya Husain, ya Husain, irzuqni. Apakah itu didengarkan di kuping kita itu? Apakah itu benar? Bukan itu syirik? Kita berdoa pada orang yang mati meninggal, tidak mampu membantu dirinya sendiri saat dibunuh, yang dikatakan mengetahui ilmu ghaib, tapi dia tidak bisa membawa segelas air dari sungai Furat untuk mengasihi anaknya yang sedang mati dari kehausan. Terusnya kita berdoa, aghithni ya Husain, ya Ali. Itulah Syiah, itu agama Syiah itu. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi قال دخيلك يا علي. دخيلك يا علي. طيب في مئات من الشيعة تصننوا. Nah, ini lagi ini. Ini Hasan Nasrallah Al-Lat wal Uzza. Ini sebentar lagi udah bubar nih kelihatannya. Kalau sudah Iran ini sekarang revolusi di sana, Muammim ini jatuh, dia juga jatuh juga ini. Ini Ra's at-Taghut di Lebanon ini. Ra's at-Taghut dan Amil dan dia punya kaki tangannya Khamenei di Lebanon ini. Hasan Nasrallah. اليوم في عالم مفتوح على بعضه العالم تحضر تلفزيونات فضائيات انترنت. Dia bilang sekarang TV, internet dan sebagainya, ratusan orang jadi sunnah. Ini kalau dia punya otak, dia meninggalkan ini agama, tapi dia tidak meninggalkan agamanya ini karena posisi dia. Seperti Husain al-Muayyid, dia sekarang tinggal di Saudi, dia meninggalkan kehormatan dunia ini semuanya ditinggalkan sama dia. Hasan Muhammad al-Katib di London. في شيعة بيتصنع. شريط فيديو يكشف عن بعض الاعترافات المهمة في الاجتماع الخاص الذي عقد بين المدعو القزويني مدير مركز تحقيقات ولي عصر وقناة الإسلام وعلماء الحوزة قم. Nah, ini kaset video yang ada pengakuan-pengakuan di situ, rekaman pengakuan-pengakuan di pertemuan khusus di antara Al-Mad'u Al-Qazwini, salah satu muammim, mudir markaz tahqiqat. Coba kita lihat apa yang itu. Ini semuanya dalam rangka membeberkan keluhan Syiah terhadap agama mereka yang lemah, agama mereka yang buatan manusia, dan banyak anggota mereka ulama-ulama yang meninggalkan agamanya. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا إن الذين آمنوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم ثم يغلبون. Surat Al-Anfal. Artinya alladzina kafaru, orang kufar. Astaghfirullah, bukan alladzina amanu. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Al-kuffar mengeluarkan uang banyak untuk menghalangi jalan Allah. Allah bilang mereka akan menghabiskan itu uang. Thumma takunu alaihim hasrah. Setelah itu mereka akan menyesalkan uang yang dibuang-buang itu. Setelah itu mereka akan kalah. Walladzina kafaru ila nari jahannam yuhsyarun. Sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. حتی طلبه های ما و فضلای ما هم در این زمینه si ajami ini. Apa dia bilang nih? A'tadzir min al-ahibba walakin bisaraha li su'al hadh hatta talaba wa ulamauna. Dia bilang saya minta maaf dari saya apa itu dari saudara-saudara saya ini, tapi saya akan jelaskan di sini li su'al hadh, kebetulan dengan sangat menyesali bahwa talabah dan ulamauna, jadinya murid-murid kita dari Hauzah Qum dan ulama kita با کمال معذرت از عزیزان و سروران ليسوا على المستوى الذي آنچنانی نیستند. جناب آقای ربانی mereka yang pergi ke haji tidak mencapai level untuk mereka itu membalas hujah-hujahnya Wahabiyah tentang agama Syiah ini. Karena mereka tidak punya hujjah, tidak punya dalil satu tentang akaidnya mereka di Quran atau di sunnah Rasul. Hadis Rasul itu tidak ada di Kulaini, nggak ada, bisa dihitung dengan jari. Semuanya ditempelkan kepada Ja'far As-Sadiq dan hadis-hadis yang mereka karang, dan mereka mengatakan bahwa ini Ja'far As-Sadiq yang mengatakan itu. خراسانی که چهره آشناس برای همه خراسانی معروف لدى همین عزیزی که ini ada satu namanya Ar-Rabbani Al-Khurasani yang terkenal di antara Syiah di Iran sana, dari Khurasan. Dia mengajar ulum al-Quran. Ya salam, ulum al-Quran katanya. Ka'annahu sabaqa al-jami' fi hadzal amr. Seandainya dia mendahului dalam hal ini, mendahului yang lain daripada hal ini. Ulumul Quran apaan, lu enggak baca Quran? Coba baca satu ayat surat apa, ada surat Ar-Ra'd. Coba bisa apa enggak? Atau surat Ibrahim. که در آموزش قرآن اینها خوب گوی سبقت رو از همه رو بود. ایشون حدود 1 ماه قبل آمده بود پیش ما قم مؤسسه. Bayangin ini orang dengan bahasa seperti ini. Bahasa yang sangat kental. Tadinya Iran semuanya bahasa Arab loh ya. Zamannya Khulafa, zamannya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bani Umayyah, bahasa Arab. Terusnya karena mereka itu syu'ubiyin, etnik kuat, dan mereka ingin mengembalikan kekuatan dan kejayaan Daulat Sasan, maka mereka melalui Abu Muslim Al-Khurasani yang diutuskan oleh Bani Abbas untuk menggulingkan Bani Umayyah di Khurasan sana. Semua mereka yang diutuskan Bani Abbas itu, Bani Tahir, Bani Abu Muslim Al-Khurasani, semuanya itu mengarahkan Iran ini, Ajam ini, untuk kembali ke bahasa mereka. Mereka sangat menyesali dan sangat dendam sekali karena kejayaan mereka dihabisin oleh Umar bin Khattab dan selanjutnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Bani Umayyah. حالا عزیزان ان شاء الله دیگه همه مننا هستن، انما المجالس بالامانه هست. اینا رو معمولا جز فنحن لا ننقل هذه الأخبار ولا نتحدث عنها إلا في المجالس الخاصة، فالجميع هنا من أهل العلم وكبار العلماء. Dia bilang dia bicara membeberkan ini, membongkar ini ke fakta ini, bahwa ulama dan talabah murid-murid menjadi ahli sunnah, meninggalkan Syiah itu. Dia bicaranya ini di antara ruangan tertutup pada ulama ahli ilm, pada penuntut ilmu dan kibarul ulama. Dia nggak mau bicara ini di mukanya publik, tapi terekam juga dan tersebar juga. اساس خصوصی نقل نمی کنیم، ولی دیگه ایشون همه اهل علمند و بزرگوارند و این قضایا خیلی. هذه الأخبار لا ينبغي نشرها لأن نشرها ليس في صالحنا. Ini berita-berita
berita-berita tentang umat Syiah ini masuk kepada Islam dan meninggalkan agama Islam ini akan menjadi bumerang bagi kita. Jadinya jangan disebar. Ini katanya si Muammim. Ini dia pakai amamah hitam ya. Berarti dia mengaku sayyid. Saya tantang dan banyak orang yang menantang. Coba dicek DNA-nya dia. Apakah dia ada darah Arab apa enggak? Semua orang karena ulama sayyid itu sangat ditakuti dan dihormati. Banyak yang pertama pakai imamah putih, terusnya sedikit-sedikit jadi hitam. Terusnya mencari nasab. Ini banyak di Syiah. Khomeini itu dari India, itu bapaknya guru dari India. Khamenei tidak ketahuan nasabnya di mana. Sistani, anak mut'ah itu. زیاد بیرون منتشر نشد چون به صلاح ما نیست ایشون صراحتا میفرمود فهو رباني خراساني كان يقول بالصراحة أنا ذهبت بصفة مرشد الحملة طلبة مرشد حملة طلبة الحوزة في موسم الصيف هذا العام. Ini bahasa Arabnya enggak benar ini. أنا ذهبت بصفة مرشد الحملة طلبة. Jadinya ada ma'rifah diikuti dengan nakirah. Enggak benar ini. Ana dhahabtu bi sifat mursyid hamlat talabat al-hauzah. Baru itu benar. Fi mausim as-saif hadzal 'am. Dia menjadi si Al-Khurasani menjadi ketua grup dari murid-murid dari Hauzah di musim panas tahun ini dia bilang untuk ke Mekah. فلانی من امسال تابستان به عنوان روحانی کاروان روحانیون رفته بودم. 200 murid pergi sama saya, sama Khurasani itu untuk melakukan umroh. Kenapa Syiah itu mengumpul-ngumpulkan Najaf? Bahwa itu apa, Najaf dan Karbala. Karbala al-ashraf dianggap al-haram itu syarif. An-Najaf dianggap lebih ashraf dari haram. Kenapa orang diarahkan untuk pergi ke Najaf dan Karbala? Untuk mengalihkan orang dari Mekah. Karena setiap orang pergi ke Mekah itu langsung mendapatkan angin hidayah di Mekah. Makanya mereka berusaha mati-matian untuk mengarahkan Syiahnya mereka, hajnya itu ke Karbala. Itu ada di banyak hadis-hadis, riwayah-riwayah yang diciptakan atas nama Ja'far Shadiq di Al-Kafi dan di buku-buku mereka. Katanya yang pergi haj ke Najaf itu seperti 2000 kali haj yang pergi ke Najaf. Dan perginya apa? Di Yom Arafah. Yom Arafah, Yom Wukuf di Arafah. Kalau Anda pergi ke Najaf atau Karbala menziarah kuburannya Hussein, itu seperti 2000 kali umrah dan 2000 kali haji. Bayangin, kita nggak usah pergi haji 2000 kali kalau gitu, kita pergi ke Najaf aja. Itulah cara-caranya mereka mengalihkan Syiah dari Mekah. Banyak di sini Syiah yang perginya ke Najaf dan ke Qum. Jadi agama itu sudah diekspor, sudah ditransfer ke Qum, ke tempat ajam. Ahlul Bait mana? A'immah 12 tidak ada artinya. Sekarang a'immah Ahlul Bait itu tidak, pokoknya a'immah Ahlul Bait aja kita mengikuti. Padahal mereka tidak mengikuti a'immah Ahlul Bait, mereka mengikuti maraja. Ini agama maraja, bukan agama a'immat Ahlul Bait. A'immat Ahlul Bait itu bari dari ini semuanya. 20 طلبه که برای عمره میرفتن طلبه‌های ممتاز حوزه علمیه قم. Tadinya mereka itu adalah paling top di antara murid-murid di Hauzah Ilmiyah di Qum. Coba apa tadi? Kalau اولین کاروان من بودم با 200 طلبه رفتن. Si Jahannam ini pada 200 orang pergi untuk menyebar tasyayyu'. Ini orang mughaffalin ini, orang enggak punya otak. Dikira agama mereka itu bisa mengalah, yang dibuat oleh maraja' ini bisa mengalahkan ahlul hujjah, ahlus sunnah.
yang sumbernya itu adalah Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mughaffal banget ini orang-orang ini, benar-benar mughaffal banget. با این که اونجا من جلسات متعددی پاسخ به شبهات داشتم. Mereka duduk berjamaah bersama ulama ahli sunnah di Mekah untuk apa? Untuk menolak syubhat, untuk menolak. Sekarang ini Syiah ini ya, dia punya keinginan, dia punya omniyah, dia punya harapan untuk diakui ahli sunnah bahwa mereka itu orang Islam. Makanya mereka berusaha untuk menolak syubhat, menolak sesuatu namanya apa itu ajaran-ajaran yang ada syubhanya dengan bukti-buktinya mereka mana kagak ada. Kita udah tahu semua bukti-bukti mereka, ayat-ayat yang dipelintirkan, cerita-cerita sejarah yang dipelintirkan itulah, dan hadis-hadis dari ahli sunnah yang dipelintirkan itulah dia punya pembelaan. جلسات متعددی خطر وهابیت را اینها Si Khurasani bilang bahwa setiap majelis dan jalsa di beberapa jalsah, di beberapa meeting, saya selalu mewanti-wanti murid-murid ini dari kebahayaan al-Wahabiyah. Oke? Mewanti-wanti dari bahayanya Wahabiyah. Karena mereka tahu bahwa kalau duduk sama satu Wahabi udah selesai urusannya mereka. گوشزد می‌کردم ولی حدود 30 تا از این طلبه‌ها تو جلسات ما نمی آمدن، میرفتن با این. ولكن ما كان يحضر من الطلبة في تلك الجلسات 30 طالبا من كان يحضر. Yang datang yang mengikuti pertemuan-pertemuan itu di antara 200 murid itu adalah cuma 30 orang. Kanu yadhhabuna ma'al wahabiyin. Mereka berjalan dengan wahabiyin. Aqulu inna asbahu muta'alifin ma'al wahabiyah. Yang 30 orang ini jadi bersaudaraan sama Wahabiyah. Subhanallah. Allah bilang, huwa alladhi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allah mengatakan, huwa alladhi, Allah yang alladhi arsala rasulahu bidinil haqq, yang mengutuskan rasulnya dengan agama yang hak, yang akan liyudhhiruhu, supaya agar Allah membuat ini agama itu di atas semua agama-agama yang di atas bumi ini. Dan Allah tidak akan, wala tahsabanna rabbaka mukhlifa wa'dahu rusulahu mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun duntiqam. Allah tidak akan mengecewakan rasul-rasulnya untuk membuat ini agama ini adalah agama yang di atas semua agama di atas bumi ini. لول می‌خوردن میگه خلاصه من 200 نفر بردم اونجا. أخذت 200 طالب إلى هناك فخسرت 30 منهم. Dia bilang saya bawa 200 murid, saya rugi 30. Mereka menjadi muslim semua, bukan sunnah, muslimin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam ya Rabb. Allahumma lakal hamd wa syukur an ja'altana minal muslimin ya Rabb. 30 تا تلفات دادم. 30 تا طلبه بأفكار مشوشة. 30 murid dengan afkar yang musyawwashah, munharifah. Jadinya pikiran-pikiran yang menyeleweng dari agama dajjal mereka. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 30 تا طلبه با عقاید متزلزل برگرداندن. ایشون میگفت خدمت هو كان يقول إنه عندما وصل إلى السيد مكارم شيرازي أخبره بذلك. Waktu ini si Khurasani sampai kepada Sayyid Makarim Shirazi, dia punya bos, dia kabari itu Makarim Shirazi itu. حضرت آیت الله مکارم رسیدم، گفتم خدمت آیت الله سبحانی رسیدم، وعندما وصل إلى السيد السبحاني جعفر السبحاني كان يقول قل لهؤلاء في أي وقت أي واحد يطلب إحصائية فأنا أعطيه الرقم الصحيح.
Kana yaqul, Ja'far Subhani itu alim yang masih hidup sekarang itu. Itu juga baca Fatihah aja nggak karuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitulah kalau baca Fatihah. Nggak ada satu ayat pun yang disebut dengan Ja'far Subhani yang mengaku alim besar ini. Ayatnya benar. Qul huwallahu ahad. Kita lihat orang Indonesia yang anak-anak kecil di Indonesia hafal Quran dan melakukan qiraah dengan suatu yang tepat dengan tajwid. Ini ulama besar di sana. Ar-Rahmanir Rahim. Na'udzubillah. بگید هر وقت حرکت بخواد من آمار دقیق میدم. من 200 طلبه. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya ini sangat keras untuk melawan Syiah ini? Saya kasih tahu Anda ini ya. Syiah ini adalah bahaya untuk agama Islam. Lebih dari Yahudi, Budi, Nasrani, dan kufar semua di atas bumi ini yang paling bahaya Syiah. Kenapa? Karena mereka mengaku Islam. Dan kalau kita lihat orang Nasrani ini, Nasrani melawan kita dengan menggunakan ajaran-ajaran Syiah yang diakui Islam. Saya akan bawa video-video beberapa Nasrani nanti yang menyebut bahwa Syiah ini membuktikan bahwa Quran itu palsu. Itu lain daripada kekejaman mereka ya, pembunuhan mereka, provokasi mereka terhadap Al-Maghul, Holako dan Genghis Khan untuk membasmi Baghdad. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh koalisi mereka dengan Nasrani Portugis, itu semuanya untuk melawan ahli Syiah. Mereka koalisi dengan Portugis dan Nasrani di Eropa untuk melawan Utsmaniyin. Kalau nggak Utsmaniyin yang membasmi itu Safawiyin itu, barangkali ini pernah tahun 2260 sampai 300 sampai 400. Al-Qaramitah itu membunuh puluhan ribu orang di dekat Ka'bah. Itu namanya Syiah Ismailiyah. Dan di Mesir waktu itu Ismailiyah, Syiah kufar. Di Baghdad dikuasai oleh Buwayhin, Syiah. Jadinya negara Arab ini semuanya dikelilingin oleh Syiah. Sampai tahun 400-an, akhirnya Tughrul Bek datang dari Khurasan sana, bekasnya habis setelah mengalahkan Daulah Ghaznawiyah namanya, dia selamatkan itu kedaulatan Abbasiyah. Setelah itu datang Maghul menghancurkan itu Al-Ismail itu namanya Hasan As-Sabbah itu yang di benteng namanya Benteng Alamut. Habis itu Syiah itu tidak berkuasa lagi. Tapi mereka berkuasa dari 260 sampai 400 Hijriah. Sampai 340-an Hijriah. بردم اونجا نه دانشجو نه عوام 30 نفر متمایل به تفکر وهابی به ایران. Dia bawa itu yang 200 itu 30 kembali ke Iran dengan terpengaruh dengan afkar Wahabiyah, dengan ajaran-ajaran ahli sunnah dan ajaran Rasulullah. Pengaruh. Mudah-mudahan sebetulnya di Iran ini sekarang sudah orang-orang lihat aja. Jilbab dibuka, Khamenei dimaki-maki, diktator dan mal'un al-maut li Khamenei. Mereka sudah jenuh dengan istri-istri mereka dimutahin sama haula. Khumus dipungut dari mereka, 20% dari penghasilan pegawai dipungut. Terusnya mereka mengirim uang-uang yang dicuri dari Irak dan dari khumus-khumus ini untuk mempengaruhi dan mengirim pasukan-pasukan ke Yaman, ke Suriah dan ke Irak. Mereka udah jenuh. Makanya Allah masih bala kepada mereka di negara mereka sendiri. Insya Allah ya Rabb, jatuh ini mu'ammim ini, Khamenei dan grupnya itu semuanya. Dan kembali lagi ahli sunnah yang berkuasa yang banyaknya seperti sebesar 40 juta orang di sana.
etnis lain-lain, bukan Farisi aja. Yang Farisi itu cuma hanya minoritas. Tapi mereka ditetapkan sama Amerika di sana. Amerika itu sudah jenuh dengan Israel karena Israel tidak bisa menguasai, karena Israel Yahudi, orang udah wanti-wanti, tapi ini mengaku Islam, makanya dipiara sama Amerika. Sekarang ini revolusi di Iran, kalau terjadi di tempat-tempat lain, di Turki, bakal didukung. Tapi di Iran tidak didukung. Kenapa? Karena ini muammim, mulla-mulla ini didukung sama Amerika. Khamenei itu terbangnya dari Prancis dengan pesawat Prancis khas untuk menjatuhkan Syahiran. جان برگردوندن. خب باید اینجا گفت انا لله Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai sini ini selesai nih urusan هذه من أعقد الإشكالات الواردة ولهذا apa namanya الشيخ الطوسي في gimana nih ya, coba lihat. Oke. Sekarang ini kita lihat Syiah akdzab ta'ifah ala wajhil ard. Ini satu orang yang mengaku bahwa Syiah itu 90% dari agama Syiah itu taqiyah. Fatwa-fatwa mereka berbeda-beda, dianggap satu taqiyah, satu benar, satu lagi taqiyah. 90% dari agama mereka itu taqiyah kadzib. Namanya kadzib. Orang kalau taqiyah, sekarang kita duduk sama Syi'i, dia nggak mengaku Syi'i bertahun-tahun sama kita. Tapi dia dari belakang kita, dia menusuk kita. Itu namanya taqiyah. Dan mereka berbohong. Lihat ini sekarang pengakuan dari Syiah satu ini. مصيبة خرافات هواية خرافة وكذب هواية، يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة. ما شفت بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة. lebih kadzab dari Syiah. Tidak ada taifah etnik atau sek yang paling kadzab, yang paling menganut kadzib lebih dari Syiah di dunia ini. Di dunia ini. Dan khurafah wajid. Khurafah itu apa? Ya cerita-cerita tentang sifatnya yang tidak masuk akal manusia. Sifat-sifat yang apa ya? Saya nggak mau sebut-sebut yang cerita-cerita yang dibawa sama sufi-sufi itu, nanti saya menyinggung sufi, akhirnya musuh saya jadi banyak. Cerita-cerita yang sangat khurafah gitu loh. Katanya ada satu orang, ya, tingginya itu 60 dhira. 60 dhira. Nabi Musa itu waktu taufan Nuh, banjir yang dilanda Nabi Nuh itu tidak sampai ke dengkulnya dia. Bayangin khurafah seperti itu. Aduh, itu khurafah itu saya sering dengarkan tuh di video ini. Nah, ini orang mengatakan bahwa Syiah itu paling kadzab di dunia. Ya, dengerin lagi nih. مصيبة خرافات هواية وكذب هواية، يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة. بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة. Saya ingin ulang lagi nih. مصيبة خرافات هواية. خرافات هواية وكذب هواية، يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة. ما شفت بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة. musibah khurafat waid. Khurafah ini bahasa Irak ini. Dia bilang musibah itu khurafahnya dia itu sangat banyak. Dan mereka itu taifah yang paling bohong di dunia. Jelas saja 90% dari agamanya mereka taqiyah. Kenapa itu taqiyah dibuat? Untuk mengumpetkan agamanya, yang agama itu agama batini, agama rahasia, penyebarannya itu secara rahasia. Dan dia bilang bahwa tidak ada taifah di dunia ini yang lebih kadzib, yang lebih akdzab dari Syiah. Oke, kita lihat lagi nanti ini, di sini ada apa, hal tamhid li inkar al-mahdi ini.
Ini Kamal. لا أعتقد بما يقوله الشيعة عن ظهور الإمام الحجة بالشكل الذي يقولونه. لي أطروحتي الخاصة في الوقت المناسب سأبينها ما هي أعزائي. Dia bilang saya tidak meyakini bahwa Al-Imam Al-Mahdi itu akan keluar, Imam Al-Mahdi, sesuai dengan yang digambarkan Syiah. Tapi yang digambarkan nama Ahlus Sunnah, dia percaya Imam Mahdi akan lahir di akhir zaman untuk memerintah dunia ini dengan adil setelah banyak kedaliman. Itu dia percaya itu. Karena kita Imam Al-Mahdi itu kita nggak perlu percaya sama Imam Mahdi kalau turun memang itu Allah, rahmat dari Allah. Tapi kalau tidak ada kita nggak perlu percaya karena itu bukan dari usuluddin seperti agama Syiah. Dia bilang saya tidak percaya kisahnya Imam Mahdi yang akan turun ini sesuai dengan versinya Syiah. وإلا الأطروحة المتعارفة أنه سوف يظهر الإمام في يوم الصبح احنا نايمين ويسمع مولانا الخبر من السماء. Cerita bahwa kita lagi tidur terusnya ada kabar dari langit bahwa ada imam datang, Imam Mahdi datang itu. هذا لا أعتقد بها. Ini saya tidak percaya dengan itu. المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة حتى كذا كذا مشكل وبيني وبين الله الآن صار له 1000. Dia bilang aturan imam itu kan akan memberi hidayah pada orang, menjelaskan agama, menjelaskan orang-orang yang tidak memahami agama. Jadinya sebagai imam. Di mana dia sekarang 1230 hampir 1300 tahun di mana dia? 150 سنة غائب. dia يقوم بهذا الدور لما يقوم. Dia udah 150 tahun. Ada yang bilang 120 berapa. Pokoknya dari tahun 260 Hijriah itu imam ngumpat. Katanya lahir terusnya ngumpat. Gak ada yang lihat sama sekali. Nah, ini orang dia bilang bahwa يقوم لو ما يقوم. ليش خايف ما تجاوب؟ ما يقوم لو يقوم. Kenapa nggak jawab? أحسنتم. لا ليش خايف ما تجاوب؟ Coba lihat. بيني وبين الله الآن صار له 1150 سنة غائب. يقوم بهذا الدور لما يقوم. Akan melaksanakan itu tugas apa enggak? Memberi hidayah pada orang, menasihati orang, menjelaskan agama dan dan membawa Quran yang diumpetin sama dia selama ini. Rasulullah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa itu Quran diumpetin oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini meninggalkan pengikutnya yang percaya sama dia di dalam dhalalah. Gak ada Quran, gak ada hadis, gak ada sunnah, gak ada apa-apa ditinggali sama dia. Berarti dia itu di antara orang-orang dan Ali bin Abi Thalib, hasya, ya, yang mengatakan innal ladzina yaktumun ma anzalallah minal bayyinat min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang mengumpetkan ayatillah yaitu Quran setelah kita menjelaskan dan kita menerangkan pada orang-orang terusnya dia umpetin itu kalam Allah itu ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Berarti Ali bin Abi Thalib di antara orang-orang yang mengumpetkan itu buku itu Al-Quran itu. Dan Al-Mahdi juga sampai sekarang dia mengumpetkan Quran yang diklaim sama Syiah bahwa itu Quran yang benar. Dan Quran yang sekarang ini Quran yang palsu. Kita teruskan. يقوم لو ما يقوم. ما يقوم. ليش خايف ما تجاوب؟ Iya, kenapa tidak jawab? لو يقوم. Siapa orang yang ngumpet tidak ada terus melaksanakan tugas gimana? أنت شو تسوي؟ تقول ها فلان ضاع بالصحراء لقى جاب الأمة. بينك وبين. Mereka ada cerita-cerita bahwa Mahdi itu kadang-kadang keluar dari guanya dia, orang hilang di padang pasir, terus itu dia bawain ikan, terusnya digoreng itu ikan, dikasih makan tuh orang. Apakah itu tugasnya Mahdi? Menyelamatkan orang dari kesesatan di padang pasir. Allah ya imam. Apakah itu imamah? شنو هو مؤسسة خيرية حتى واحد Apa يضيع. itu dia bilang muassasah khairiyah? Apa itu yayasan amal khair?
Si Mahdi itu. يلقوا يجيبوا مولانا لو فلان كان مريض واحد دق عليه الباب وطاجه yang dibuat sama Syiah. قال الحجة سلام الله عليه. هو أدري الحجة شنو بس هذا فقير كان. Sekarang mereka tidak ada hujjah. Hujjahnya mana? مو بشيعته اكو 30% فوق رأسه بس قلبه احترق على هذا الشيء. Hatinya dia kebakar dan menyesali orang yang hilang di padang pasir. Terusnya umatnya dia yang ditinggal tanpa Quran, tanpa hujjah. Nanti sampai hari kiamat Qurannya baru diturunin. Inilah salah satu khurafah yang diciptakan sama Syiah itu. Ini dia sekarang baru sadar nih Imam Al-Haidari ini 8 tahun yang lalu nggak begini dia. Sekarang udah mulai dia udah akan dia jadi, cuma sekarang dia pelan-pelan kelihatannya takut dibunuh atau apa. بينك وبين الله هذا منطق يمكن أن تخرج به إلى الآخرين أنت. Apakah ini logik? Apakah ini logik Imam Mahdi keluar membantu orang di padang pasir menggoreng ini kan? Apakah ini logik Anda akan menghadapi ahli sunnah yang buku-bukunya semuanya hujaj dan Qurannya Quran asli dan sunnahnya sunnah Rasulullah semuanya sahih, sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, sahih Musnad Ibn Dawud, Ibn Majah. ولذا أنت اقرأ الكتب المفصلة الآن قصص شنو البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ محسن التقى وشيخ تحسين التقى. البغدادي التقى شيخ عبود التقى ketemu dengan Mahdi. وشنو صار مولانا بيني وبين الله لو قضايا شخصية لو قصص لو خرافات لو بدع خرافات بدع. Coba kita dengarkan di masalah khurafat ini. طبعا القصص شنو البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ محسن التقى وشيخ تحسين التقى. Syekh Abud, Syekh Muhsin, Syekh Tahsin. شنو صار مولانا Apa yang terjadi dengan pertemuan itu? Adalah urusan pribadi atau apa? Kan bukan tugasnya Mahdi itu. بيني وبين الله لو قضايا شخصية لو قصص لو خرافات لو خرافات. طبعا هاي فتوى أقولها أني لن أعتقد أنه التقى بالإمام أحد في عصر الغيبة الكبرى والسلام. Dia bilang saya tidak yakin, tidak percaya bahwa itu Mahdi itu ketemu dengan siapapun di Asrul Ghaibah Al-Kubra. Asrul Ghaibah itu ada dua, Al-Ghaibah As-Sughra dan Al-Ghaibah Al-Kubra. Al-Ghaibah As-Sughra itu tahun 255 saat Al-Hasan Al-Askari meninggal, terusnya dia mandul, gak punya anak, diciptakan anak, terusnya diumpetin, katanya itu anak ngumpet. Itu namanya Ghaibah As-Sughra. Lamanya 70 tahun. Terus ada 4 orang yang menyampaikan, namanya Uthman, siapa itu? Saya lupa itu, Nobakhti, terusnya Uthman, Ahmad bin Uthman, Uthman Sa'id bin Uthman. Itu yang mengaku jadi perantara antara imam yang gaib di dalam gua sama Syiah. Perantara, mengumpulkan khumus dan khumusnya ditaruh di kantongnya itu si perantara-perantara itu. Dia melihat bahwa ini waktu imamiyah ini jadi bingung, tidak ada imam yang dipegang sama mereka. Dia menciptakan ini imam gaib ini oleh sama Muhammad bin Sa'id bin Uthman ini. Dianggap ini ada opportunity, ini adalah kesempatan untuk mencari uang. Dia membuka toko itu, mengumpulkan khumus-khumusnya Syiah itu. Coba saya ulang ini asik ini. يقول لي سيدنا ابن طاووس طبعا هاي فتوى أقولها أني لن أعتقد أنه التقى بالإمام أحد في عصر الغيبة الكبرى والسلام. Dia bilang saya tidak percaya bahwa ada orang ketemu dengan imam fi asr al-ghaibah al-kubra. Al-ghaibah as-sughra 70 tahun, al-ghaibah al-kubra sampai sekarang 1000 tahun, 1200 tahun. Dia bilang saya tidak percaya ada imam gaib yang ketemu sama orang selama ini. Sebetulnya dia nggak percaya, cuma dia ngambilnya sedikit-dikit lah. Ya, jadinya supaya ini orang-orang murid-muridnya dia ini menerimanya itu secara gradual, secara pelan-pelan. تقول لي سيدنا ابن طاووس شو تسوي بحر العلوم؟ اقول في وحدك واحده اجاوب في محل، بس الفتوى اقول لك اياها حتى ترتاح مولا. لن
يلتقي به أحد وما التقى به أحد لأنه كذا وكذا كذا وكذا. خلاص. Fatwa lagi dia dikeluarkan nih, bahwa tidak akan ada yang ketemu sama dia sama sekali. Kenapa? Karena kada wa kada. Dia nggak menyebut bahwa karena dia tidak lahir dan dia tidak ada imam namanya Imam Mahdi di dalam gua itu. Dia ada sumbernya itu, buku-buku itu yang dia baca itu. Karena buku dalil-dalilnya dari Al-Kafi dan sebagainya itu dalil-dalil semuanya fake, yang tidak jelas. Hasan al-Askari meninggal nggak punya anak, hakim saat itu di Baghdad membagi dia punya warisan antara adiknya Ja'far sama ibunya. Dan dia bilang dia punya hamba-hamba itu, perempuan-perempuan itu dicek semuanya tidak ada yang hamil. Makanya dia bilang li'annahu kada wa kada. Dia begini-begini. Dia tidak menyebut bahwa dia tidak ada dan dia tidak diciptakan sama Allah sama sekali. Imam Mahdi itu. Antah. خلاص يا الحيدري جزاك الله ألف خير، نورت الطلبة اللي عندك. خطباء المنابر يرتزقون من المهنة. Ini satu video lagi nih asyik ini. Jadinya Radud itu yang khatib di Al-Husainiyat itu. Bukan masjid ya. Masjid kagak ada, mereka adanya Husainiyat. Mereka mencari uang dan memperkayakan diri dari tugasnya mereka. Ini dia. الشيخ الوائلي تكلم أنه يتمنى أن يدفن سرداب الإمام الحجة بالتراب، والقضية أن هذا الكلام ردده خلفه عديد من الخطباء. Ini orang namanya Al-Ghuzzi. Dia enggak ketahuan ini orang ini, tapi dia mencela-cela Syiah terus. Selalu saya dengarkan dia mencela Syiah. Dan dia mengatakan ini buku-buku ini semuanya buku-buku kalau Anda baca, ya. Lihat tebelnya seperti apa. Bihar al-Anwar 140 jilid. Terus Mir'atul Uqul enggak tahu berapa puluh jilid, hampir 140 jilid. Isinya semuanya tidak ada satu hadis dari Rasulullah, adanya cuma dari Ja'far as-Sadiq, membenarkan cerita-cerita bukunya bukunya Al-Hilali itu. Al-Hilali itu yang menciptakan buku yang kayak kalau kita baca itu, kita lihat, kita dari buku itu kita langsung tergambar di kepala kita bahwa sahabat ini saling menusuk masing-masing dan saling berkhianat dan saling tidak ada yang akur di Madinah saat itu. La haula quwata illa billah. Sa'id bin Qais al-Hilali, kalau enggak iya Sa'id bin Qais al-Hilali. Ini semuanya membenarkan di buku-buku, terusnya mengarang-arang dan khurafah-khurafah. Ini semua buku-buku ini. Buku-buku ya Allah, kalau dari Kulaini, buku lain itu bapak dari buku-buku ini semuanya. Saya anjurkan Anda baca. Turunkan aja dari itu. Saya akan dari internet. Anda akan bingung baca ini sebagai orang Muslim atau orang kafir pun, orang Nasrani akan bingung membaca buku ini. Ini buku Islam atau buku apa? Coba. أنا سمعت أحد الخطباء الآن خطيب معروف يردد هذا الكلام أيضا. وهو رجل كبير في السن، لا أريد أن أذكر اسمه. أنا سمعته في الحسينية النجفية في قم، لا أريد أن أقطع رزقه، وهو الآن يقرأ مجالس في العراق وفي إيران. Dia mendengarkan suatu mullah yang pidato-pidato di Husainiyah, dia tidak akan nyebut namanya karena dia tidak memutus rezekinya dia, rezeki dari khurafat dan khuza'balat yang diceritakan di Husainiyah itu. وأعتقد أنه ردد الكلام تقليدا للشيخ الوائلي، وإلا لو تبصر فيه لما ردد هذا الكلام، وآخرون أيضا رددوا. Ini menciptakan orang-orang yang mencari uang daripada itu. Lihat kuburan ini, kuburan yang tidak ketahuan. Husain ke Ali ke, pokoknya yang penting kuburan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini orang-orang ini
apakah Anda percaya bahwa mereka itu tidak mencari berkah dan meminta dari kuburan ini? Sampai dia sujud. Ada yang foto-foto yang mereka sujud di depan kuburan dan yang mengusap-ngusap tangannya begini, yang tawassul dan sebagainya pada kuburan. Ya. Coba gimana coba? Anda percaya bahwa mereka itu tidak minta dari kuburan, dari ini? Dia tidak ketahuan. Husain di Najaf itu, di Karbala, bukan kuburannya di Karbala. Ali bin Abi Thalib kuburannya itu di Kufa, bukan di Dammam, di Baghdad. Dan gak ketahuan kuburannya di mana. Yang mereka pokoknya banyak orang yang mencari rezeki dari situ, cari uang dari situ. Dia menciptakan kuburan, terus dia bilang ini Syarifah bint Al-Hasan, pokoknya dikasih nama-nama dari Ahlul Bait untuk orang-orang datang, terusnya menabur-nabur uang di situ dan sebagainya. Mereka itu ahlul kubur, paling suka sama kuburan. Na'udzubillah. Dan Allah, kuburan itu kan patung, kan isinya tidak ketahui, orang mati di situ. Terusnya kita minta dari itu kuburan, itu syirk billah itu. Kalau itu bukan syirk, tidak ada syirk lagi di dunia ini. Bisa? Oke, Nas. I'll just finish this recording, then we're going to eat together, okay? Oke. Ini sampai sini saya ingin pamit. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka kuping dan mata kita, ya. Dan saya mengharap agar yang Syi'i atau mutasyayyi', ya, mutasyayyi' itu belum Syiah tapi dia simpatisan pada Syiah. Kenapa? Karena Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kita harus sayang sama. Siapa yang tidak sayang sama Ahlul Bait? Kita yang sayang sama Ahlul Bait, Ahlus Sunnah. Kalau Syiah itu merusak nama Ahlul Bait. Anda percaya kalau ada riwayah dari Ja'far Shadiq bahwa Ja'far Shadiq mengakui bahwa ada Quran di luar Quran Rasulullah, dan bahwa Quran ini Quran palsu, ditempelkan itu riwayat pada Ja'far Shadiq. Itu kan salah satu merusak nama Ahlul Bait. Terus menyembah Ahlul Bait, ya Ali, ya Ali, ya Husain, aghithni, ya Fatimah, ishfini. Itu bukan syirk. Minta sesuatu dari manusia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, waktu dia pindah ke Madinah, dia minta salah satu sahabatnya dia untuk mempelajari agama bahasa Yahudi. Kenapa? Untuk supaya menjawab dan mendebate dia buku-buku mereka. Karena Rasulullah tidak bisa bahasa Ibrani. Nah, kalau kita sekarang, Rasulullah di Madinah, hidupnya, dalam keadaan hidupnya dia itu dia tidak bisa bahasa Ibrani. Terus kita mau berdoa pada Rasulullah dengan bahasa-bahasa Urdu, bahasa Pakistan, bahasa Zimbabwe, bahasa Inggris, bahasa itu. Itu Allah. Allah yang memahami itu. Allah yang memahami bahasa dunia ini semuanya. Rasulullah manusia. Di surat Al-Kahf Rasulullah mengatakan, "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada." Rasulullah mengatakan begitu, innama ana basyarun mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Subhanallah bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.